Заткнись, сука, убить! Тварь! Дочь показал. Я же говорил. Apa kabar si Box Family? Jumpa lagi langsung pada alur ceritanya ya di sebuah pangkalan militer di Moskow. Seorang tentara terlihat sedang berjalan keluar dari tempat itu. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara wanita sedang meminta tolong. Ia melihat dua orang pria memaksa merampas tas yang dibawa wanita. Tentara itu kemudian menembak ke arah salah seorang pria itu, hingga membuat mereka lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Sayang si tentara tak mampu menangkap mereka. Lalu si tentara menghampiri wanita yang ditolongnya. Ia menawarkan diri untuk mengantar si wanita itu pulang ke rumah, namun si wanita berusaha menolaknya. Sepeninggal si wanita, tentara itu menemukan sehelai kain di tempat wanita tadi berdiri. Dan ia pun kemudian mengambilnya. Beralih ke pesawat tempur yang sedang melakukan patroli di wilayah barat. Ternyata tentara itu adalah seorang pilot sebuah pesawat tempur. Saat ini ia sedang berpatroli ditemani sebuah pesawat tempur satu lagi. Pesawat itu terdiri dari seorang pilot dan seorang lagi adalah kopilotnya. Saat berpatroli itu, mereka melihat iring-iringan mobil pasukan Jerman sedang melintas di sebuah jalan. Si pilot segera mengarahkan pesawat dan bersiap melancarkan serangan ke arah pasukan musuh. Konvoi kendaraan tempur pasukan Jerman melihat sebuah pesawat tempur mendekat segera melancarkan tembakan. Pesawat itu pun langsung membalas tembakan itu. Disusul si pilot meluncurkan roket ke arah kanan kiri konvoi itu. Pesawat tempur kedua Rusia datang lalu meluncurkan roket dan mengenai satu kendaraan tempur Jerman. Selanjutnya pesawat terbang rendah dan menjatuhkan banyak rudal yang tepat mengenai sasaran. Akhirnya konvoi tempur pasukan Jerman pun hancur lebur berantakan. Si pilot kemudian membawa pesawatnya naik ke atas dan melanjutkan patroli udaranya. Tiba-tiba sebuah tembakan mengejutkan mereka. Datang 3 buah pesawat tempur Jerman dari arah belakang mencoba mengejar mereka. Co-pilot berusaha memberitahukan posisi keberadaan pesawat musuh. Namun tak ada sahutan dari pilot sedikit pun. Ternyata si pilot telah tewas seiring kemunculan pesawat Jerman yang melakukan tembakan tadi. Perlahan pesawat mereka meluncur tanpa arah dan terbang merendah. Kemudian pesawat itu jatuh dan meledak di tengah hutan yang bersalju. Kini tinggal pesawat si pilot yang menolong seorang wanita dulu. Dari sebuah spion, pilot melihat pesawat Jerman saat ini bersamaan mengejarnya. Co-pilot berusaha menembak pesawat yang mencoba mendekat. Mendadak senapan mesinnya mengalami kemacetan. Si pilot lalu melakukan sebuah aksi yang terbilang nekat. Ketika berhadapan dengan pesawat musuh, ia mendekatkan pesawatnya seolah-olah hendak menabraknya. Setelah dalam jarak yang cukup, ia segera menarik kemudi pesawat menukik ke atas menghindari pasukan musuh. Saat itulah si pilot meluncurkan roketnya mengenai pesawat musuh. Namun dari arah lain, pesawat musuh berhasil mengenai bagian dari pesawatnya. Akibatnya, ia mengalami kebocoran di tangki bahan bakar. Si pilot memutuskan untuk secepatnya melakukan pendaratan darurat. Tak disangka pesawat mereka melewati pos penjagaan pasukan Jerman. Melihat ada pesawat musuh datang, pasukan Jerman segera menembaki pesawat itu dengan senjata beratnya. Tembakan itu berhasil mengenai sayap pesawat. Makin terlihat pesawat itu seperti hendak jatuh. Pasukan Jerman segera menaiki mobil mereka untuk memastikan lokasi jatuh pesawat itu nantinya. Akhirnya pesawat itu mendarat di tanah bersalju di dekat sebuah hutan. Mereka berdua tak mengalami luka yang berarti. Si pilot memutuskan untuk segera membakar pesawat mereka. Kopilot memeriksa senjata mesinnya dan menemukan apa yang menjadi sebab senjata itu macet. Tiba-tiba ia melihat dari arah kejauhan pasukan Jerman berusaha mendekati tempat mereka. Kopilot itu segera menembaki pasukan Jerman dan berhasil menewaskan beberapa di antaranya. Pasukan Jerman segera mempersiapkan senjata pelontar martilnya. Sayang kopilot kehabisan amunisi pada senjata mesinnya. Si pilot berlari ke arah kemudi lalu mencoba meraih tombol bom asap. Setelah beberapa saat, si pilot berhasil menyalakan bom asap pada pesawat. Mereka segera berlari ke arah hutan menjauhi pasukan Jerman. Mendadak sebuah martil meledak tak jauh dari pilot berlari. Ledakan itu membuat pilot tak sadarkan diri. Kopilot memutuskan untuk menggendong sampai ke dalam hutan.
Setelah sekian lama berlari masuk ke hutan, mereka sampai di tepi sungai. Kopilot memutuskan untuk menghanyutkan tubuh pilot yang tak sadarkan diri itu. Lalu ia kembali masuk ke hutan guna menghadapi pasukan Jerman seorang diri. Tubuh pilot yang tergeletak di tanah bersalju itu terus hanyut mengikuti aliran sungai. Sampai suatu saat si pilot itu bangun dari sadarnya. Ia melihat dua orang patroli tentara Jerman mengetahui keberadaannya. Dari seberang tentara Jerman itu langsung menembakinya. Saat sampai di pinggiran sungai, tentara Jerman berhasil menembak kaki si pilot. Sambil sedikit terseok-seok, si pilot berhasil masuk ke dalam hutan. Si pilot berhenti di sebuah tempat dan mencoba membuat api unggun. Hingga malam ia tak beranjak dari tempat itu. Malam itu ia melihat map untuk mengetahui arah menuju Moskow. Si pilot ini ternyata bernama Nikolai. Ia sesaat teringat akan wanita yang pernah ditolongnya dulu. Wanita itu bernama Olga. Saat itu Nikolai berikan jatah makan dan sejumlah uang kepada Olga sebelum berangkat bertugas. Pagi harinya Nikolai melanjutkan perjalanan di tengah tebalnya salju yang dilaluinya. Ia terus berjalan sambil menggenggam tongkat kayu agar memudahkan ia melewati jalan bersalju. Nikolai bertahan hidup dengan memakan tumbuhan kecil yang sedikit tertutup salju. Ia minum dari salju yang dicairkan setelah ditempelkan batu panas yang dibakarnya. Hari pun beranjak malam, kembali ia membuat api unggun di hutan itu. Nikolai terbangun karena mendengar ada sesuatu yang mencoba mendekati tempatnya. Segerombolan serigala sejak tadi mengamatinya. Hingga salah seekor serigala meloncat dan menerkamnya. Nikolai berhasil melepaskan diri dari seekor serigala yang menggigitnya, lalu melepaskan tembakan ke arah gerombolan itu yang membuat mereka meninggalkan tempat itu. Di pagi yang cerah Nikolai meneruskan perjalanan. Dari arah belakang di kejauhan Nikolai melihat gerombolan serigala malam tadi berusaha mengejarnya. Nikolai segera berlari menuju ke hutan yang ada di depannya. Suatu saat Nikolai tergelincir dan gerombolan serigala itu telah dekat berada di sekelilingnya. Nikolai sekali lagi mengeluarkan pistol untuk menakuti serigala itu. Saat Nikolai mendongakkan kepala, ia melihat jalan di depan adalah pos penjagaan pasukan Jerman. Tiba-tiba pos penjagaan pasukan Jerman diserang 3 pesawat tempur Rusia yang melewatinya. Pesawat itu berhasil menjatuhkan rudal tepat mengenai senjata berat di pos itu. Salah seorang prajurit Jerman mencoba bersembunyi dari serangan itu. Ia tak menyadari keberadaan Nikolai yang ada di sampingnya. Nikolai segera menembak prajurit itu karena mencoba berteriak memberitahu temannya. Setelah itu Nikolai pergi seiring gerombolan serigala lebih dulu kabur karena adanya serangan pesawat tempur tadi. Seorang komandan Jerman merasa janggal atas kematian anak buahnya. Salah seorang prajuritnya tewas dikarenakan tembakan bukan dikarenakan ledakan. Komandan Jerman satu ini ditugaskan untuk mencari keberadaan seorang pilot Rusia yang dicurigai masih hidup di sekitar hutan. Nikolai tertidur di awas sebuah pohon. Sesaat ia terbangun dan teringat kembali akan Olga. Awalnya Olga menyangka Olga bekerja sebagai buruh kasar penggali parit. Ternyata ia adalah salah seorang anggota opera. Olga terjebak di sebuah gedung teater saat ada peperangan tengah berlangsung. Nikolai kemudian melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah sungai. Ia menemukan beberapa ikan yang terjebak di dalam salju. Dari sinilah ia masih bisa bertahan hidup dengan memakan mentah-mentah ikan itu. Malam harinya Nikolai membuat api unggun dan mencoba memeriksa kakinya yang makin parah. Ketika pagi hari, Nikolai kembali dikejutkan gerombolan serigala yang selalu mengikutinya. Nikolai mulai merasakan sakit di kakinya. Ia dengan sekuat tenaga merangkak menjauhi gerombolan serigala yang semakin mendekatinya. Nikolai pun memutuskan untuk bangkit dan berlari. Tiba-tiba tanah bersalju yang dipijaknya ambrol dan ia terjatuh terjerembab ke bawah. Ternyata Nikolai masuk ke dalam sebuah perangkap berlubang. Kali ini Nikolai kembali terhindar dari gerombolan serigala. Ia kemudian membuat api unggun di dalam perangkap berlubang itu. Untuk saat yang cukup lama, Nikolai saat ini hanya bisa bertahan di lubang itu. Pandangannya mulai kabur dan bayangan Olga kembali hadir di benaknya. Nikolai mulai mengingat kembali kenangan indah bersama Olga. Ia telah membuat janji kepada Olga untuk selalu pulang kepadanya. Ia berjanji kepada Olga sepulang dari bertugas akan menemuinya. Tiba-tiba seekor serigala terjun ke dalam lubang dan menerkamnya. Dalam pergumulan itu, Nikolai berhasil meraih kayu lancip yang ada di sampingnya. Ia hujamkan kayu itu ke tubuh serigala hingga tewas. Setelah itu Nikolai tak sadarkan diri lagi. Ia mendapati tubuhnya telah ditumbuhi jerami. Ia dibawa oleh seorang pria brewok bernama Ivan dan disembunyikan dalam tumpukan jerami di gerobaknya. Saat itu Ivan tengah melewati pos penjagaan pasukan Jerman.
Ivan berhasil membawa Nikolai melewati pos penjagaan dan telah sampai di rumahnya. Ivan ternyata juga menyembunyikan seorang dokter militer Rusia yang bernama Misa dan menantunya Ignat. Ignat juga merupakan gerilyawan yang tergabung dengan pasukan Rusia. Ivan meminta Misa untuk memeriksa luka Nikolai. Misa tak yakin bisa mengobati luka Nikolai dan memintanya untuk membawa ke ruang bawah tanah. Ivan memberitahu Ignat agar menyelamatkan Nikolai. Jika Ignat bisa membawa Nikolai sampai ke Moskow, pasti Ignat akan mendapatkan penghargaan karena telah menyelamatkan seorang kamrat. Tiba-tiba istri Ignat masuk dan memberitahu Ivan ada pasukan Jerman berkunjung. Seorang komandan dan beberapa pasukan Jerman datang dan meminta Ivan untuk memperbaiki sebuah pistol. Ivan ternyata adalah seorang pandai besi. Komandan meminta Ivan memperbaiki pistol yang kemudian menyusul Ivan masuk ke dalam rumahnya. Dari bawahannya komandan mengetahui bahwa Ivan adalah Tani dari Bolshevik. Menantu Ivan adalah seorang gerilyawan pasukan Rusia. Ternyata kehadiran komandan itu untuk mencari informasi langsung kepada Ivan. Bersamaan itu Nikolai tersadar dari pingsannya. Si dokter muda itu segera membungkam mulut Nikolai agar tak menimbulkan suara. Komandan sempat mencurigai mendengar suara yang berasal dari bawah tanah di dalam rumah itu. Lalu ia menembakkan sebuah pistol ke arah suara itu. Tembakan komandan itu sempat melempet telinga Ignat. Komandan melanjutkan pemeriksaan di tempat lain di dalam rumah itu. Ia menemukan secari kain dan cawan bekas pengobatan luka. Ia pun segera memanggil Ivan dan bergegas mendatangi ruang bawah tanah. Sementara itu Ignat dan dokter membawa Nikolai dengan tandu yang diseret. Malam itu komandan memutuskan menggantung Ivan sekeluarga dan membakar rumahnya. Saat fajar, komandan memerintahkan untuk mengejar buronannya. Pagi harinya komandan dan 2 orang anak buahnya menyusuri jejak pelarian yang ditinggalkan di salju. Sampai akhirnya komandan melihat keberadaan Ignat dan dokter di kejauhan. Dokter dan Ignat membawa tubuh Nikolai masuk ke dalam hutan. Mendadak ada badai salju turun dan mereka memutuskan untuk berhenti sesaat. Komandan bertekad menemukan keberadaan mereka secepatnya. Ia memerintahkan anak buahnya berpencar dalam pencarian. Komandan kesulitan mencari pencarian karena jejak mereka tertutupi oleh badai salju saat itu. Ignat pamit kepada dokter untuk mencari jalur sungai di sekitar hutan itu. Nikolai yang sendirian dihampiri oleh salah seorang prajurit Jerman. Saat itu Nikolai masih memegang pistol dan ketika si prajurit makin mendekat, ia langsung menembaknya. Saat mendengar suara tembakan, dokter dan Ignat segera menuju ke tempat Nikolai berbaring. Di sana terlihat sudah ada sesosok mayat prajurit Jerman. Melihat hal itu membuat Ignat ketakutan. Ia merasa lebih baik menyerahkan diri saja daripada nanti mendapat siksaan yang berat dari pasukan Jerman. Dokter tak sependapat dan sempat mendaratkan pukulan ke wajah Ignat sebelum mereka berpisah. Ignat segera meninggalkan tempat itu dan sialnya ia tertangkap pasukan Jerman. Sewaktu Ignat hendak melarikan diri, prajurit Jerman memberondong tembakan mengenai tubuhnya. Akhirnya dokter membawa Nikolai sendirian. Tibalah mereka di dekat garis pertempuran antara kedua pasukan. Saat ini mereka lebih dekat dengan parit pertahanan Rusia. Sambil merangkak dokter membawa Nikolai menuju parit pertahanan yang ada api unggunya. Salah seorang komandan Rusia melihat pergerakan dokter muda itu. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa ke sana. Akhirnya pasukan Rusia menemukan mereka dan langsung membawanya ke dalam parit pertahanan. Namun sangat disayangkan dokter muda yang membawa Nikolai tertembak oleh musuh saat akan memasuki parit pertahanan. Nikolai saat ini sudah ada di sebuah gedung balai perawatan. Lukanya sangat parah hingga dokter memutuskan untuk mengamputasi kedua kakinya. Saat ini di balai itu tak ada dokter tulang, yang ada dokter bedah, jadi keputusan itu yang terbaik buat Nikolai. Seorang teman yang dirawat di dekat Nikolai mencoba untuk menenangkan hatinya. Kini Nikolai harus merelakan kedua kakinya sementara nyawanya masih bisa diselamatkan. Nikolai dalam tidurnya selalu bermimpi mengenai kejadian-kejadian yang telah dialami sebelumnya. Makin hari kesehatannya kian membaik dan ingatan tentang Olga semakin mengusiknya. Ia pun mencoba untuk membuat surat. Tapi hal ini selalu ia urungkan. Sementara itu Olga sendiri setengah putus asa menunggu kabar mengenai Nikolai. Pada bulan Mei 1942, Nikolai mendapatkan sepasang kaki palsu. Bersamaan itu, seorang suster memberitahu Nikolai bahwa mereka akan kedatangan artis opera terkenal untuk menghibur tentara yang terluka. Saat pertunjukan akan dimulai, Nikolai seperti mendengar sebuah nama yang tak asing baginya. Tibalah para artis memulai pertunjukan. Saat itulah Nikolai berusaha bangun dan meraih sepasang kaki palsunya.
Susah payah ia memakai kaki palsunya dan itu membuatnya terjatuh. Dengan sekuat tenaga Nikolai mendekati sebuah jendela dan akhirnya ia pun mampu meraih jendela itu. Dari sana ia bisa melihat wanita yang sangat disayanginya. Kini hatinya menjadi tak menentu dan ia hanya bisa terduduk di bawah jendela. Setelah melihat Olga, Nikolai mulai semangat untuk mencoba kaki palsunya. Dengan sabar dan tekun Nikolai dibantu oleh suster menunjukkan perkembangan yang bagus. Ia mulai tak merasa canggung lagi dengan kaki barunya. Selama ini Nikolai terlalu memaksakan diri untuk bisa segera berjalan. Nikolai sangat bertekad untuk bisa menerbangkan pesawat tempur lagi. Ia pun mulai berlatih fisik kembali. Kini Nikolai sudah mulai terbiasa dengan kaki palsunya dan terlihat berjalan dengan sempurna. Ia menatap ke langit dan hal itu menambah kerinduannya bisa terbang lagi nantinya. Hari itu Nikolai berjalan santai di sebuah taman. Ia melihat suster yang selama ini selalu merawatnya sedang berbicara dengan seorang wanita. Saat wanita itu menoleh ke arah Nikolai, ternyata ia adalah Olga. Awalnya Olga sempat menyalahkan Nikolai yang tak pernah memberi kabar berita. Namun saat Olga mendengar keadaan Nikolai yang sebenarnya, ia segera berbalik arah dan langsung memeluknya. Olga merasa saat ini Nikolai sangat membutuhkan dirinya. Olga saat ini telah menjadi istri Nikolai. Ia dengan setia menemani dan mendampingi segala aktivitas suaminya. Suatu hari Olga menemukan sebuah catatan di balik baju suaminya. Diberikan catatan itu pada Nikolai yang ternyata adalah catatan dokter muda yang telah menyelamatkannya dulu. Dokter itu bernama Misa dan merupakan putra dari seorang pejabat militer. Olga dan Nikolai mendatangi orang tua Misa untuk memberikan surat itu. Berkat surat itu, ayah Misa mampu merekomendasikan Nikolai agar mendapatkan izin menerbangkan pesawat tempur lagi. Januari 1943 di Resimen Tempur Bandara Campo del Campo saat itu sedang mendapat serangan udara dari pesawat musuh. Pertempuran itu berlangsung sangat sengit dan membuat keadaan pesawat Rusia terdesak oleh musuh. Banyak pesawat Rusia saat itu tertembak oleh pesawat tempur Jerman. Dari Bandara Campo, komandan memerintahkan mengirimkan pesawat pendukung. Saat pesawat Nikolai kehabisan amunis, ia mengarahkan pesawatnya untuk terbang lebih tinggi. Merasa pesawatnya sudah tak dikejar, Nikolai mulai merendahkan penerbangannya. Di depan ia melihat pos penjagaan pasukan Jerman. Tiba-tiba di sebuah jembatan pesawat Jerman muncul dari arah belakang. Nikolai berusaha keras menghindari tembakan pesawat musuh di belakangnya. Nikolai mengarahkan pesawat mendekati sebuah jembatan. Pesawat Nikolai melintas di kolong jembatan diikuti oleh pesawat Jerman. Saat itulah Nikolai melepaskan bom asap dari pesawatnya. Pesawat Jerman menjadi hilang kemudi dan menabrak jembatan hingga meledak. Akhirnya pesawat Nikolai ditemukan pesawat pendukung dan dikawal sampai ke bandara. Di bandara semua mata para prajurit tertuju pada pesawat Nikolai yang mulai mendarat. Mereka semua merasa respek dengan Nikolai meski tak sempurna fisiknya namun mampu menghalau serangan musuh. Mereka pun memberikan penghormatan kepada Nikolai atas apa yang telah dilakukannya. Di akhir kisah perlu juga dikenang jasa para pilot yang tak sempurna secara fisik, namun jasanya tak bisa dilupakan. Mereka adalah Blosov Leonid Gorgievic, Grisenko Alexander Ivanovich, Kislav Ivan Mikhnailovich, Kuzmin Georgi Antonovich, Miroslav Alexei Petrovich, dan Sororin Sakar Artimovich. Mereka semua adalah pilot-pilot yang kehilangan kaki dan merupakan pahlawan bagi negaranya. Sekian kisah kita kali ini, sampai jumpa.